Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap manusia akan mengalami masa tua, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan kematian mereka datang terlebih dahulu, sebelum mereka mengalami masa tua. Setiap orang tanpa mampu menunda, menolak atau melawannya. Tidaklah mungkin seseorang akan berwujud bayi yang menyusu terus-menerus tanpa mengalami perkembangan menuju fase anak-anak, kemudian dewasa, dan akhirnya menua selama ia hidup di dunia ini. Allah berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 67. Ketika masa tua mulai datang kepada kita, maka kekuatan fisik kita akan melemah sedikit demi sedikit, fungsi panca indera pun mulai berkurang, sehingga dibutuhkan alat bantu, daya ingat menurun dan kulit mengendur serta guratan-guratan tanda penuaan pun muncul. Rambut-rambut putih sedikit demi sedikit menghiasi kepalanya. Penyakit-penyakit degeneratif pun banyak muncul pada masa tua. Perubahan-perubahan fisik dan non-fisik yang terjadi pada seseorang pada akhir hidup pasti akan terjadi, dan tidak mungkin dihindari dan dilawan. Namun di zaman ini, tidak sedikit dari kita yang berusaha dengan berbagai cara menolak tua, agar penampilannya tetap muda. Tapi sekali lagi, tidak ada manusia satupun yang dapat menolak masa tua, kecuali takdir kematian yang menjemput terlebih dahulu sebelum masa tua tiba. Lalu apakah kita akan memperoleh kesenangan dan kebahagiaan yang lebih, ketika dianugerahi usia yang lebih panjang daripada kawan-kawan sebaya kita? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Allah berfirman, dan barang siapa kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkannya? Quran Surah Yasin ayat 68. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3550 dan Ibnu Majah nomor 4236. Usia yang panjang termasuk nikmat yang tidak otomatis. Orang yang memilikinya lebih baik daripada yang tidak memperolehnya. Ia akan menjadi nikmat yang sebenarnya, apabila kita memanfaatkannya dalam urusan-urusan kebaikan, amal soleh dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dari Abdullah bin Busr, ada seorang Arab Badui bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah manusia yang paling baik? Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling baik adalah yang panjang umur dan baik pula amalnya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2329 dan Ahmad 4 halaman 190. Orang yang berumur panjang, bahkan memperoleh bonus usia di atas rata-rata, hakikatnya ia sedang mendapatkan kesempatan berharga dan peluang emas untuk terus mempersiapkan bekal amal soleh dan berbuat baik bagi dirinya dan beribadah kepada Allah. Itulah karakter yang harus dimiliki seorang mukmin, yaitu bertambahnya amalan kebaikannya seiring dengan pertambahan usia dan waktunya di muka bumi ini. Sebab ia yakin bahwa kematian bila datang kepadanya akan menghentikan kesempatannya untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian, dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati, maka terputuslah amalannya, dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan.
Hadis riwayat Muslim nomor 2682. Masa tua yang akan dialami oleh kita juga menjadi indikator kuat tentang dekatnya ajal seseorang. Oleh karena itu, hendaknya aktivitas dan kesibukan seseorang dalam masa ini lebih bersifat ukhrawi. Apalagi kita tidak mengetahui bagaimana dan kapan kita wafat. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Quran Surah Luqman ayat 34. Ingatlah bahwa setiap manusia itu dinilai dengan akhir kehidupannya, apakah menutup hidupnya dengan kebaikan atau keburukan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Amalan akhir manusia itulah yang jadi penentu dan atas amalan itulah akan dibalas. Dalam hadis lainnya pun disampaikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian terkagum dengan amalan seseorang sampai kalian melihat amalan akhir hayatnya. Karena mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan amalan yang soleh, yang seandainya ia mati, maka ia akan masuk surga. Akan tetapi, ia berubah dan mengamalkan perbuatan jelek. Mungkin saja seseorang beramal pada suatu waktu dengan suatu amalan jelek, yang seandainya ia mati, maka akan masuk neraka. Akan tetapi, ia berubah dan beramal dengan amalan soleh. Oleh karenanya, apabila Allah menginginkan satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menunjukinya sebelum ia meninggal. Para sahabat bertanya, apa maksud menunjuki sebelum meninggal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu memberikan ia taufik untuk beramal soleh dan mati dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Ahmad 3 halaman 120, 123, 230, dan 257. Apabila seseorang yang beramal jelek lalu beralih beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Sebaliknya, apabila yang pada akhir hayatnya berpindah dari iman menjadi kufur, maka ia dianggap murtad. Maka dari itu, pada masa tua, atau seiring usia bertambah, semestinya seseorang semakin dewasa dalam mengarungi kehidupan dunia, dan menyadari untuk memperbaiki diri, serta meninggalkan hal-hal yang membuatnya merugi, lantaran kematian bisa datang setiap hari, tanpa menunggu kita bertaubat dan mensucikan amalan dan hati. Oleh karenanya, penting sekali amalan yang kontinu dan menjadi akhir hidup dengan penutup terbaik yaitu husnul khatimah. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 6455 dan Muslim nomor 783. Ya Allah, mudahkanlah kami agar terus dapat beribadah kepadamu dan berkahilah umur kami hingga maut menjemput, amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.